Man City mampu sepenuhnya memenangkan treble, kata Ederson. Manchester City mampu meraih treble musim ini menurut kiper Ederson. The Citizens menunjukkan lagi pada hari Minggu seberapa jauh di depan tetangga United mereka saat kemenangan derby mereka membawa mereka 22 poin di atas rival terdekat mereka. Sementara tim telah membuat banyak rekor Liga Primer dan Inggris di bawah Pep Guardiola. Namun satu rekor yang belum mereka dapatkan adalah treble. United tetap menjadi satu-satunya tim dalam sejarah Inggris yang memenangkan Liga, Piala FA, dan Liga Champions di musim yang sama. Meskipun City masih memiliki peluang di musim ini. Selain duduk di puncak Liga Primer, City berada di perempat final Piala FA dan juga akan berada di 8 besar Liga Champions kecuali jika terjadi bencana melawan Sporting pada Rabu malam. Dan sementara Guardiola tidak akan membicarakan peluang mereka karena dia ingin menjaga fokus para pemain. Ederson dengan senang hati mengakui bahwa itu adalah kemungkinan untuk grup musim ini. Ditanya apakah treble realistis untuk dibidik, penjaga gawang City menjawab, "Pasti, kami tahu betapa sulitnya itu. Musim di sini di Inggris sangat intens, terutama di sekitar periode Boxing Day ketika ada banyak pertandingan dalam waktu singkat. Itu sangat menuntut seluruh grup. Kami tahu betapa sulitnya ini, tetapi kami memiliki kualitas untuk melakukan ini. Kami telah menunjukkan ini sebelumnya dan kami menunjukkannya saat ini. Saya pikir kami sepenuhnya mampu bertemu pencapaian ini. Tujuan kami adalah pergi ke setiap turnamen untuk menang. Kami harus mengambil langkah demi langkah untuk maju. Kami tahu ada tantangan di setiap kompetisi, setiap pertandingan memiliki tantangannya sendiri dan kami harus mengambil langkah demi langkah untuk mencapai yang hebat. Hal-hal di masa depan." Pep Guardiola bersedia memperpanjang kontrak 4 tahun di Man City. Alasannya adalah terdapat satu syarat yang membuat pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mau memperpanjang kontrak di Etihad Stadium. Pep Guardiola tengah memasuki 16 bulan terakhir masa kontraknya yang akan habis pada Juni 2023. Dia diboyong ke Man City pada 2016 untuk menggantikan Manuel Pellegrini. Selama 6 musim menangani The Citizens, juru taktik berkepala pelontos itu mengaku membuat Man City menjadi tim perkasa. Dia mampu mempersembahkan 10 trofi termasuk 3 gelar Liga Inggris. Kesuksesan tersebut membuat Man City berencana untuk memperbarui kontrak Guardiola. Ketika ditanya soal peluang memperbarui kontrak untuk kali kedua di Man City, Guardiola pun mengaku bersedia. Dia bahkan siap untuk memperpanjang kontrak hingga 4 tahun di klub asal Manchester itu. Akan tetapi sebelum itu semua dilakukan, Guardiola harus melihat prospek Man City lebih dulu. Guardiola tak akan ragu untuk bertahan lebih lama jika rencana ke depan Man City sesuai dengan keinginannya. "Saya sudah 6 musim di sini, itu waktu yang lama," kata Pep Guardiola seperti dikutip dari bolasport.com dari situs resmi Man City. "Saya tidak akan memperbarui kontrak hanya karena ingin bertahan. Saya harus melihat apakah kami bisa melakukannya bersama-sama dan semua orang terlibat di dalamnya. Itu hal yang paling penting. Itulah alasan mengapa saya memperpanjang kontrak 2 kali di sini. Saya sangat puas, saya di sini bukan untuk pindah ke tempat lain. Saya harus merasa bahwa semua orang, terutama para pemain, masih nyaman bekerja dengan saya. Kami bisa menang dan berjuang untuk menang. Anda harus melihatnya. Bagi saya akan mudah untuk menandatangani 3 atau 4 tahun lagi dengan banyak uang di saku dan melihat apa yang terjadi, tetapi bukan itu intinya. Intinya kami tetap bersama dan harus melihatnya sampai akhir musim dan musim depan," tutur arsitek asal Spanyol itu menambahkan. Baiknya Pep Guardiola mainkan kiper yang hampir 17 tahun tak tampil di UCL. Pep Guardiola menunjukkan sisi baiknya saat Manchester City hadapi Sporting CP di leg kedua 16 besar Liga Champions pada Kamis 3 Maret 2022. Dalam laga yang berlangsung di Etihad Stadium, pelatih asal Spanyol tersebut menurunkan kiper yang hampir 17 tahun tak tampil di ajang si kuping besar, yakni Scott Carson.
Namun, Carson tidaklah memulai laga sebagai starter. Kiper berusia 36 tahun itu baru diturunkan Guardiola pada babak kedua, tepatnya di menit 73 menggantikan Ederson. Menurut data dari Optajo, ini adalah penampilan perdana Carson di Liga Champions setelah hampir 17 tahun lamanya, atau tepatnya 16 tahun dan 338 hari tidak berlaga di UCL. Carson juga mencetak rekor sebagai pemain dengan jarak terjauh dalam satu penampilan ke penampilan berikutnya dalam sejarah kompetisi. Kali terakhir yang juga menjadi laga debut Carson di Liga Champions terjadi saat dirinya bermain untuk Liverpool. Saat itu, Carson yang berusia 19 tahun tampil penuh 90 menit saat Reds menang 2-1 atas Juventus di leg pertama perempat final Liga Champions musim 2004-2005. Penampilan terakhir Scott Carson di Liga Champions terjadi 16 tahun dan 338 hari yang lalu untuk Liverpool versus Juventus ketika dia berusia 19 tahun. Ini adalah jarak terbesar dalam hal penampilan bagi pemain manapun dalam sejarah kompetisi. Menyoalkan statistik Carson di laga melawan Sporting CP, SofaScore mencatatkan kiper asal Inggris ini mengoleksi 6 sentuhan dan 1 penyelamatan. Laga melawan Sporting juga menjadi penampilan kedua Scott Carson bersama Manchester City sejak bergabung pada musim 2019-2020. Tampil solid di pertahanan Man City, Egan Riley dipuji Guardiola. Manajer Manchester City Pep Guardiola memuji penampilan pemain remaja Konrad Jaden Egan Riley yang menjalani debutnya dalam Liga Champions pada Kamis 10 Maret 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Konrad Jaden Egan Riley diturunkan Pep Guardiola sebagai starter di posisi bek kanan, menggantikan Kyle Walker yang harus menerima hukuman 3 laga pasca kartu merah di fase grup kontra RB Leipzig. Pep Guardiola memuji penampilan Egan Riley dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions kontra Sporting Lisbon yang berakhir 0-0 di Stadion Etihad itu. Konrad Jaden Egan Riley bermain bagus sekali, tak kehilangan bola sekalipun, kata Guardiola kepada BT Sport seperti diwartakan laman Liga Champions. Konrad Egan Riley mendapatkan kepercayaan dari Guardiola untuk menjalani debut turnamen Eropa setelah pelatih asal Spanyol itu kekurangan opsi di lini belakangnya. Juara Liga Inggris itu sendiri sudah memegang keunggulan 5-0 dari hasil leg pertama sehingga mengistirahatkan sejumlah pemain penting seperti Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, dan juga Rodri. City akhirnya lolos ke perempat final walau ditahan seri 0-0 oleh Sporting karena unggul agregat 5-0 dari lawannya. Namun demikian, bos City itu tidak memiliki banyak pilihan di barisan belakang setelah Ruben Dias dan Nathan Ake absen karena cedera. Sedangkan Joao Cancelo sakit dan Kyle Walker terkena hukuman larangan bermain sementara. Penampilan pertama Egan Riley dalam tim inti City terjadi ketika melawan Wycombe dalam Piala Liga. Sementara itu, pemain Ukraina Alexander Zinchenko diturunkan sejak awal pada posisi bek kiri. Selain Konrad Egan Riley yang diturunkan sebagai starter, Guardiola juga mencoba 3 pemain mudanya dengan memasukkan mereka sebagai pemain pengganti. Ketiganya adalah Scott Carson, Luke Mbete, dan James McAtee.